Halo teman-teman semua, kami adalah Kira dari Angkatan 1B. Kira adalah Sidki, Raihan, dan kami di sini akan menjelaskan pokok permasalahan dan analisis ilmu ekonomi. Penasaran dengan penjelasannya? Simak lebih lanjut. Nah, materi yang pertama adalah masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi bisa dibedakan menjadi dua, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Nah, dari kedua masalah pokok ekonomi tersebut masing-masing memiliki tiga permasalahan. Masalah pokok ekonomi yang pertama adalah masalah pokok ekonomi klasik. Terdapat tiga permasalahan utama. Yang pertama adalah masalah produksi. Agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, barang dan jasa harus tersedia. Produsen harus mengetahui barang dan jasa apa yang dibutuhkan oleh para konsumen. Masalah yang kedua adalah masalah distribusi. Masalah distribusi adalah bagaimana barang yang sudah diproduksi sampai di tangan konsumen. Nah, pada sistem distribusi klasik, proses penyampaian barang dan jasa dilakukan secara langsung antara produsen dengan konsumen di pasar. Dan yang ketiga adalah masalah konsumsi. Barang yang sudah sampai di tangan konsumen, kita harus pertanyakan apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau justru terbuang sia-sia. Entah itu karena barang yang tidak dibutuhkan, barang yang tidak diinginkan, atau barang yang tidak dapat dicapai dengan harga yang terjangkau. Masalah pokok ekonomi yang kedua adalah masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi modern memiliki masalah yang lebih kompleks daripada masalah pokok ekonomi klasik karena berpacu pada permasalahan kelangkaan dan juga pilihan. Terdapat tiga permasalahan utama. Yang pertama adalah barang apa yang harus diproduksi. Seperti yang kita tahu, kebutuhan manusia pada masa yang modern ini memiliki kebutuhan yang sangat beragam dan kita harus mengetahui kebutuhan mana saja yang lebih harus diprioritaskan. Nah, yang kedua adalah bagaimana barang tersebut diproduksi. Seperti yang kita tahu, pada proses produksi memiliki banyak sekali faktor yang harus diperhatikan. Misalkan, bagaimana kita memilih kombinasi sumber daya. Yang kedua adalah bagaimana kita mengelola biaya produksi. Dan yang ketiga, memilih mana yang lebih dominan antara intensifikasi modal dan intensifikasi tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi. Seperti yang kita tahu, pada proses produksi kita harus mengetahui untuk siapa barang tersebut ditujukan atau barang tersebut diproduksi. Dan kita harus juga mengetahui bagaimana kita mengalirkan barang yang sudah diproduksi tersebut kepada para konsumen. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme harga. Mekanisme harga sendiri adalah suatu proses penentuan harga yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara permintaan dan juga penawaran, baik itu dari pasar input maupun pasar output. Selain itu, mekanisme harga berjalan atas dasar konsep keseimbangan. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar grafik di samping kita, bahwasanya ketika permintaan dan penawaran berada pada titik yang sama, disitulah harga pasar akan terbentuk. Nah, selanjutnya terdapat fungsi mekanisme harga itu sendiri. Terdapat tiga fungsi. Yang pertama adalah memberi sinyal perubahan permintaan dan penawaran. Yang kedua adalah mengalokasikan sumber daya. Dan yang ketiga adalah memberikan insentif kepada produsen dan konsumen. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang mekanisme harga. Nah, teman-teman semua tahu nggak sih, mengapa perekonomian selalu mengalami kenaikan harga? Secara umum, penyebab terjadinya kenaikan harga atau inflasi adalah yang satu, jumlah uang yang beredar, dan juga yang kedua adalah pergeseran tingkat penawaran dan permintaan. Lalu akan timbul pertanyaan lagi, mengapa pertumbuhan ekonomi di setiap negara itu tidak selalu teguh? Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa itu definisi dari pertumbuhan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Lalu, apa yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak selalu teguh? Tentunya itu disebabkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Terdapat 6 faktor. Yang pertama adalah sumber daya alam, yang kedua adalah sumber daya manusia, yang ketiga adalah akumulasi modal, yang keempat adalah tenaga manajemen dan organisasi produksi, yang kelima adalah teknologi, dan yang keenam adalah faktor politik dan administrasi pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang batas kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi atau Production Possibility Frontier adalah grafik atau angka yang menunjukkan kombinasi maksimum barang dan jasa yang dapat diproduksi dengan sumber daya dan teknologi yang tersedia. Terdapat dua jenis batas kemungkinan produksi, yaitu dalam angka dan juga dalam kurva. Nah, dalam menentukan batas kemungkinan produksi angka atau kurva, diperlukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah membuat beberapa permisalan, dan yang kedua adalah membuat contoh angka mengenai tingkat produksi yang akan dicapai. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang batas kemungkinan produksi dalam angka, yang dimana kalian dapat melihat contohnya pada tabel berikut ini. Di mana dalam tabel berikut ini angka ditulis dalam skala ribuan unit.
Dan di mana pada kemungkinan A dan kemungkinan F bukan merupakan kemungkinan yang optimal atau efisien, karena dari masing-masing kemungkinan tersebut hanya memproduksi salah satu jenis barang, yaitu antara makanan saja atau pakaian saja yang diproduksi. Dan seperti yang kita tahu, makanan dan pakaian merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting diperlukan oleh manusia. Jadi rasanya tidak mungkin jika hanya memproduksi salah satu jenis barang dan bukan keduanya. Halo teman-teman semua, kembali dengan Kira, Sidki Raihan. Nah, di sini aku ingin menjelaskan terkait kurva kemungkinan produksi. Nah, apa sih kurva kemungkinan produksi? Kurva kemungkinan produksi ialah kurva yang menggambarkan suatu pemaksimalan produksi pada suatu perekonomian. Contohnya kayak pemaksimalan pada industri ataupun pertanian. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita pakai grafik yuk. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada grafik ini. Tapi, buat teman-teman yang belum tahu, dalam kita melukiskan kurva kemungkinan produksi, kita butuh dua hal. Yang pertama, permisalan dan angka-angka produksi yang dapat dicapai. Nah, permisalan ini, kita ada nih permisalannya. Tapi yang buat angka-angka produksi ini yang dapat dicapai ini, kita harus meninjau dari perusahaan-perusahaannya. Pertama, kita bahas dari permisalannya dulu. Nah, permisalan yang digunakan adalah semua faktor produksi digunakan. Tenaga kerja dan kapasitas alat semuanya digunakan. Yang kedua, jumlah faktor-faktor produksi tidak dapat ditambah. Yang ketiga, tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Nah, dalam perekonomian hanya dapat menghasilkan dua jenis barang. Yang terakhir, biaya kesempatan semakin meningkat. Nah, sekarang itu tuh semua permisalan yang akan kita pakai. Kita pakai permisalannya dan dapat angka maksimal produksinya. Kita lihat grafiknya. Nah, pertama kita grafikan di kanan dulu nih. Nilai produksi barang pertanian. Ini kita contoh barang pertanian sama industri lah ya. Nah, dari permisalan dan angka-angka ini kita dapat nih nilai produksi barang ada 5, 4, 3, 2, 1. Ini permisalan ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini permisalan. Nah, untuk 5, 9, 12, 14, 15 kita akan bahas. Nah, misalnya nih, kalau kita mau produksi barang pertanian, kita butuh nilai produksi barang industri berkisar 0. Alasannya kenapa? Karena ini udah sesuai dengan permisalan dan angka-angka produksi yang dapat dicapai. Jadi kayak saling bertolak belakangan. Dan kalau kita butuh produksi 4 barang pertanian, kita butuh 5 barang industri supaya itu bisa dilaksanakan. Dan yang selanjutnya ada 3 barang pertanian, kita butuh 9 barang industri sampai seterusnya. Nah, ini aku ambil sumbernya dari Sadono Sukirno. Jadi, kalau kita mau produksi barang pertanian atau barang industri, misalnya nih yang baru kita ketahui itu baru barang industrinya. Nah, barang pertaniannya kita pakai permisalan dan angka-angka produksi yang dapat dicapai. Dari permisalan 1, 2, 3, 4, 5 ini kita ketahuan nih dari kita pakai si permisalannya ini. Paham dong pastinya. Nah, teman-teman, selanjutnya ada pengangguran dan penghamburan. Nah, apa sih pengangguran dan penghamburan itu? Pengangguran ialah tenaga kerja. Tenaga kerja ini gak dapat kerjaan, entah dari beberapa faktor kayak misalnya faktor persaingan yang ketat, tidak ada lapangan pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Dan misalnya itu penghamburan. Kalau penghamburan itu faktor produksi yang tidak sepenuhnya digunakan ataupun digunakan secara tidak efisien. Misalnya gini, pegawai kantoran kita nyuruh cangkul, kira-kira efisien nggak? Pegawai kantoran kita suruh buat kerja sebagai petani, efisien nggak? Enggak dong. Ataupun berkebalikannya deh, petani kita suruh kerja di perkantoran, kira-kira bakal efisien nggak sih? Enggak dong. Nah, itu kurang lebih penghamburan tuh kayak gitu contohnya.
Pengangguran dan penghamburan ini mengakibatkan gabungan barang-barang yang diproduksi tidak mencapai gabungan maksimum. Jadi misalnya nih, ini tuh pengangguran dan penghamburan tuh kayak misalnya tuh faktor penghambat ini kurva kemungkinan produksi. Nah, contohnya nih, sesuai contoh, kan kita udah tahu kayak di barang pertaniannya tuh 5, kalau kita mau produksi 5, kita butuh 0 barang industri dong. Nah, beda sama ini. Walaupun sama barang pertaniannya tetap 5 dan ininya 0, tapi ada yang jomplang nggak? Ada dong. Nah, 12 barang industri ini harusnya kan berpasangan dengan 2 kan, karena itu tuh ininya apa sih, gabungan maksimumnya. Tapi di sini ada kenjomplangan. 12 barang industri membutuhkan 4 barang pertanian. Itu jomplang dong. Nah itu, jadi pengangguran dan penghambatan ini menyebabkan tidak mencapai gabungan maksimum. Jadinya terjadi tumpang tindih. Ini tuh kalau kalian mikirnya ini tuh kok bisa sih, ini sebenarnya buat apa? Sebenarnya kalau misal kita pikir, kemungkinan produksi ini tuh gunanya emang buat memperkirakan kan. Jadi kalau misalnya ada pengangguran dan penghamburan ini, jadinya perkiraan kita meleset. Kebayang dong. Paham kan? Paham. Nah, selanjutnya ada sistem-sistem perekonomian. Sistem-sistem perekonomian ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, bebas, campuran, dan terencana. Yang pertama ada sistem perekonomian bebas. Nah, apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, berorientasi pada laba. Yang kedua, pembatasan campur tangan pemerintah. Yang ketiga, adanya pembagian kelas pekerja dan pemilik modal dalam sistem perekonomian. Nah, untuk negara-negara tersendiri ada negara-negara dunia pertama kayak Amerika, Britania Raya, Swedia, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada sistem perekonomian campuran. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, pemerintah dan swasta terlibat. Yang kedua, pemerintah berwenang melakukan intervensi jika ada pelanggaran. Yang ketiga, porsi pemerintah dan masyarakat adil. Nah, apa sih buat contoh-contoh negaranya? Yang pertama ada Indonesia, Filipina, dan India. Dan yang terakhir ada sistem perekonomian terencana. Nah, ciri-cirinya itu ada kepemilikan swasta tidak ada dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, pemerintah memiliki sebagian besar properti, bahkan memiliki sebagian properti itu. Yang ketiga, pengaruh pemerintah ialah mutlak, tidak ada nego-nego. Nah, contoh-contoh negaranya ada Korea Utara, serta Tiongkok. Namun Tiongkok akhir-akhir ini sudah mulai membuka. Dan yang ketiga ada Laos.